Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu etika bermedia sosial ASN dalam mendukung Smart ASN. Kalau kita tahu bahwa bermedia sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita nih. Namun, sebagai ASN, pengguna media sosial tentu harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk membahas tema ini, telah hadir 4 rekan ASN yang akan berbagi pandangan dari solusi terkait etika bermedia sosial. Yang pertama akan saya kenalkan itu ada Ibu Titis dari bidang literasi digital. Yang kedua itu ada Bapak Idam dari bidang manajemen ASN. Lalu yang ketiga ada Ibu Sonita dari bidang integritas ASN. Lalu yang terakhir ada Ibu Rindu dari bidang pengembangan kompetensi ASN. Kita mulai aja. Menurut Bapak Ibu, mengapa etika bermedia sosial menjadi isu penting di bagi ASN? Mungkin Bapak Idam mau menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi etika bermedia sosial menjadi isu penting bagi ASN tuh karena apa yang diunggah ASN di media sosial dapat mempengaruhi citra instansi pemerintah. Masih ada ASN yang membagikan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu, memberikan komentar yang tidak pantas, atau mengunggah konten yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nah, itulah sebabnya. Baik, lalu bagaimana nih kaitannya dengan manajemen ASN? Mungkin Ibu Sonita ya Bu bisa menanggapi. Maaf Ibu, masih di mute. Ya, kaitannya dengan manajemen ASN itu, isu ini berkaitan langsung dengan kode etik dan kode perilaku ASN. ASN dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas, termasuk saat kita berinteraksi di dunia digital. Media sosial ini bukan ruang yang bebas dari tanggung jawab kita sebagai ASN. Baik, lalu bagaimana kaitannya dengan Smart ASN ya? Mungkin Ibu Titis bisa menanggapi. Baik, dalam konsep Smart ASN terdapat nilai integritas dan nasionalisme. ASN harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan media sosial ya, serta menjaga persatuan dan tidak menyebarkan konten yang dapat memicu konflik kepentingan di konflik-konflik yang ada di masyarakat gitu. Betul-betul, saya setuju sih Bu. Mungkin kemudian dari sisi literasi digital mungkin ya, mungkin Ibu Rindu mau menanggapi Bu. Dari 4 pilar literasi digital, isu ini paling dekat dengan etika digital ya. Etika digital mengajarkan bagaimana seseorang berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital, menghormati orang lain, menjaga privasi, serta memahami dampak dari setiap informasi yang dibagikan. ASN perlu memahami norma, tanggung jawab, dan dampak dari setiap aktivitas digital yang dilakukan, karena itu akan berdampak bagi lembaga yang mereka tepati. Baik, terima kasih Bu Rindu. Lalu berdasarkan analisis Fishbone, terdapat mungkin beberapa akar masalah ya Bu yang menyebabkan ASN belum bijak nih bermedia sosial. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja penyebabnya? Mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Idam? Ya, kalau dari aspek SDM ya, saya lihat tuh masih terdapat ASN yang memiliki literasi digital dan kesadaran etika digital yang masih rendah ya. Terkadang tuh seseorang langsung membagikan informasi kan tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Oh, baik, baik, baik. Mungkin tanggapannya untuk Bu Sonita dari bidang integritas ASN, Bu. Baik. Dari aspek metode, belum semua instansi memiliki panduan maupun SOP bermedia sosial yang jelas. Selain itu, edukasi terkait etika digital belum dilakukan secara berkelanjutan. Baik. Untuk mungkin dari aspek bidang literasi digital ya, mungkin Bu Titis mau menanggapi.
Baik, untuk di selain dari dua aspek yang tadi, eh, dari aspek lingkungan dan teknologi, akses media sosial ini kan sangat mudah diakses ya, membuat informasi itu tersebar begitu cepat begitu. Di sisi lain, budaya organisasi yang mendukung etika digital ini belum terbentuk secara optimal gitu, seperti apa yang disampaikan Bapak Idam dan Ibu Sonita tadi begitu. Baik, baik. Mungkin terakhir saya mau tahu nih pendapatnya dari bidang pengembangan kompetensi ASN ya, Bu Rindu. Bagaimana ya, Bu? Ya, mungkin dari aspek pengukuran belum ada indikator secara khusus ya yang mengukur perilaku ASN di media sosial sehingga pengawasan dan evaluasinya masih kurang optimal banget. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya. Lalu kita lanjut untuk penentuannya nih penyebab utama menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Apa penyebab utama yang ditemukan ya Bu dari masalah tadi? Untuk Bu Sonita mungkin Bu. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran dan literasi etika digital ASN. Baik. Eh, Lalu mengapa hal itu menjadi prioritas untuk itu Bu? Iya, menjadi prioritas karena masalah ini paling mendesak, memiliki dampak yang serius terhadap citra instansi, dan dapat berpotensi berkembang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Seperti itu. Baik, baik Bu. Lalu kita lanjut lagi mungkin ya untuk penentuan solusi prioritasnya nih, solusi prioritas yang bisa kita tentukan dengan metode McNamara ya Bapak Ibu. Setelah mengetahui penyebab utama, kira-kira solusinya menggunakan metode McNamara bagaimana hasilnya ya Bapak Ibu? Mungkin Bu Titis Iya, bisa baik. jawab. Untuk solusi itu terdapat beberapa alternatif solusi ya yang dapat kita simpulkan seperti menyusun SOP bermedia sosial, peningkatan pengawasan karena tadi kan disebutkan Ibu Rindu untuk pengawasannya belum optimal begitu ya. Terus pembangunan budaya digital yang positif dan pelatihan literasi digital karena tadi sebelumnya disebutkan juga kita minim untuk literasi digital begitu. Baik, dari solusi-solusi tadi nih yang Ibu sebutin, kira-kira solusi mana yang menjadi prioritas, Bu Titis? Eh, Untuk berdasarkan penilaian manfaat, kemudahan, sumber daya, dan waktu, solusi prioritas itu melaksanakan pelatihan literasi digital ya yang lebih memungkinkan untuk sekarang dan etika bermedia sosial tentunya secara berkala bagi ASN gitu. Oke, berarti pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial secara berkala ya, Bu. Mengapa sih, Bu, solusi ini yang dipilih? Mungkin ada tanggapannya, Bu Rindu. Karena mungkin pelatihan dapat meningkatkan pemahaman ASN secara langsung ya, Bu eh, Mila. Eh, Mudah diterapkan juga, memberi manfaat yang besar, dan menjadi pondasi juga untuk membangun budaya digital yang sehat di lingkungan kerja masing-masing. Seperti itu sih. Menarik sekali diskusi kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bermedia sosial merupakan bagian penting dari profesionalisme ASN. Berdasarkan analisis yang dilakukan, akar masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan literasi etika digital ASN ya. Lalu solusi prioritas yang dipilih adalah pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial secara berkala. Dengan meningkatkan literasi digital, diharapkan ASN menjadi lebih bijak nih, profesional dan berintegritas dalam menggunakan media sosial sehingga mampu menjaga citra instansi serta mendukung terwujudnya Smart ASN. Terima kasih kepada semua narasumber, Bapak Ibu semua yang telah berbagi wawasan pada podcast hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. Bapak.